Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin mensajikan video final proyek kami mengenai manfaat gerakan sholat bagi kesehatan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu organisasi. Nah, organisasi itu merupakan kesatuan atau susunan yang terdiri atas bagian orang dalam perkumpulan untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, suatu organisasi itu memiliki jenjang dan pembagian kerja berupaya mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Nah, organisasi itu sangat penting untuk anak muda, baik itu dari sekolah menengah pertama sampai mahasiswa. Mengapa sih demikian? Dikarenakan dalam berorganisasi itu anak-anak muda diajarkan untuk berpikir sistem, bukan hanya berpikir sistem yang dapat dipelajari, melainkan juga dapat memegang sebuah amanah. Misalnya organisasi yang ada di masjid, yakni remaja masjid. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya masjid itu tidak hanya digunakan untuk kegiatan seperti ibadah seperti sholat, mengaji, dan lain-lainnya. Nah, di masjid juga itu memiliki organisasi yang sering disebut dengan remas atau remaja masjid. Nah, menurut Zainab pada tahun 2019, remaja masjid itu merupakan wadah utama untuk pengkaderan bidang kemasjidan terhadap generasi muda. Nah, demikian juga pendapat Abdullah pada 2010 menjelaskan bahwa remaja masjid itu adalah suatu organisasi yang memiliki kebijakan atas kehendakan sendiri dan relatif independen dalam menggerakkan urusan rumah tangga organisasi dan membina anggotanya dengan berlandaskan pada anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan. Nah, kehadiran remaja masjid ini ditinjau dari segi fungsinya, yaitu wadah pembinaan umat sebagai media penyiaran agama atau dakwah dan merupakan area kompetensi dalam membuat kebajikan untuk memperoleh ridha. Nah, itulah. Seperti kita ketahui bersama, pada akhir 2019, virus COVID-19 pertama kali terdeteksi di Cina dan pada Juni 2021 telah menyebar ke seluruh dunia. Hal ini menyebabkan lebih dari 178 juta kasus yang dikonfirmasi dan 3,9 juta kematian. Coronavirus menginfeksi tubuh manusia sehingga menyebabkan suatu penyakit serta penularan yang sangat cepat. Dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi ini sangat berpengaruh pada setiap aspek kehidupan. Selain membahayakan kesehatan fisik dan mental seseorang, pandemi ini juga berdampak buruk pada setiap sektor bidang seperti industri, ekonomi, organisasi, dan masih banyak hal lainnya. Nah, terlepas dari dampak negatif yang dihasilkan dari pandemi COVID-19 ini, sebenarnya ada satu pelajaran yang sangat berharga yang kita ambil dari pandemi COVID-19 tersebut. Yaitu salah satunya dapat mengajarkan kita akan pentingnya selalu mensyukuri dan selalu mensyukuri nikmat, yaitu nikmat kesehatan, serta menjaga nikmat kesehatan tersebut. Nah, tidak hanya penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 saja. Sebenarnya, sangat banyak sekali macam-macam penyakit yang bisa diderita oleh tubuh manusia dan pastinya dapat mengganggu kesehatan manusia tersebut. Adapun pentingnya penerapan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari serta upaya dalam meningkatkan imun tubuh dapat menjadi salah satu cara agar kita dapat terhindar dari penyakit COVID-19 maupun penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita. Nah, ternyata juga pola hidup sehat atau cara-cara hidup kehidupan sehari-hari sebenarnya itu sudah diterapkan dari zamannya Rasulullah SAW serta sudah diajarkan dalam syariat-syariat Islam.
Banyaknya anjuran-anjuran yang mengajarkan tentang kesehatan yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis, serta sunnah-sunnah Rasul. Salah satunya yaitu kewajiban untuk umat muslim agar melaksanakan perintah salat ternyata bisa menjadi salah satu cara dalam menerapkan pola hidup sehat. Seperti yang kita ketahui bahwa sholat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim di seluruh dunia. Nah, di dalam sholat ada beberapa gerakan-gerakan sholat yang terdiri dari takbiratul ihram, ruku, sujud, duduk, dan salam. Meskipun terlihat sederhana, akan tetapi gerakan tersebut mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, takbiratul ihram, di mana hal yang pertama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan gerakan mengangkat tangan, kemudian dilanjutkan dengan bersedekap dada. Nah, adapun manfaat dari takbiratul ihram ini yaitu melancarkan aliran darah, getah bening atau limfa, dan kekuatan otot lengan. Yang kedua, menghindarkan dari berbagai gangguan persendian. Yang ketiga, melapangkan sistem pernapasan dan mengontrol denyut jantung. Yang kedua yaitu ruku. Nah, adapun manfaatnya yaitu melapangkan sistem pernapasan dan mengontrol denyut jantung, memaksimalkan aliran darah pada tubuh bagian lengan, melatih kemih untuk mencegah gangguan prostat, dan yang terakhir mengurangi kompresi antar tulang belakang serta merelaksasi otot-otot punggung yang sebelumnya tegang. Kemudian gerakan ketiga yaitu sujud, di mana ketika kita melakukan gerakan sujud, posisi otak lebih rendah dibandingkan jantung. Nah, oleh karena itu, darah kaya oksigen ini bisa mengalir maksimal ke otak. Aliran ini bermanfaat untuk daya pikir kita. Yang keempat, duduk, di mana dalam sholat terbagi menjadi dua jenis duduk, yaitu iftisari dan tawaruk. Duduk iftisari ini bermanfaat menghindarkan nyeri pada pangkal paha, sedangkan duduk tawaruk ini bermanfaat mencegah kita dari impotensi. Nah, gerakan yang terakhir yaitu salam, di mana manfaat gerakan sholat yang satu ini sangat berkaitan dengan bagian leher. Adapun manfaatnya yaitu menguatkan otot-otot dan seluruh bagian leher, menjaga bagian-bagian vital, dan melancarkan aliran darah di kepala. Nah, jika gerakan-gerakan sholat ini dilakukan dengan benar dan tidak tergesa-gesa, serta mengatur pola hidup kita menjadi hidup yang sehat, maka kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Baik, saya Randi Suraranu akan melanjutkan pemaparan dari teman kelompok saya. Jadi ternyata sholat bukan hanya untuk memenuhi kewajiban setiap muslim-muslim saja. Akan tetapi ini juga sangat penting untuk kesehatan kita sebagai manusia. Jika kita kaitkan dengan materi kepemimpinan dan berpikir sistem kesehatan itu merupakan salah satu pendekatan yang diperlukan agar manusia dapat memandang persoalan-persoalan dunia ini dengan lebih menyeluruh, dan dengan demikian pengambilan keputusan dan pilihan aksi dapat dibuat lebih terarah kepada sumber-sumber persoalan yang akan mengubah sistem secara efektif. Jadi bagi remaja Masjid Nurul Jihad ini merupakan salah satu solusi dalam berbagai permasalahan yang ada di lingkup organisasinya. Ketika seseorang telah mengetahui banyak manfaat dari salah satu aktivitas yang mereka lakukan, yakni sholat, mereka akan lebih bersemangat lagi untuk mengerjakan ke depannya. Hal ini juga dapat mendorong para remaja untuk tetap selalu mengerjakan sholat di masjid sehingga dapat rutin atau rapat rutin itu bisa dihadiri oleh banyak anggota, menjadi contoh atau panutan yang baik bagi remaja lainnya, dan yang paling penting dapat meningkatkan imunitas tubuh bagi remaja, dan tentunya ini bisa menjadi salah satu langkah dalam
penanganan COVID-19. Mungkin itu dari saya. Sekian.